Jumpa kembali di MDT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan gitu. Iman adalah percaya jika Tuhan sanggup melepaskan permasalahan kita gitu. Jadi judulnya itu teman-teman. Iman adalah percaya jika Tuhan sanggup lepaskan permasalahan kita. Itu saya coba menyimak di dalam kitab Daniel gitu. Kitab Daniel pasal 3 ayatnya 16 sampai 18. Coba kita cari dulu kitab Daniel pasal 3 teman-teman, ayatnya 16 sampai 18. Coba saya baca teman-teman. Lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jauh kepada tuanku dalam hal ini." Jadi maksudnya 3 orang ini menjawab ke Raja Nebukadnezar gitu bahwa gak ada gunanya gitu memberi jawaban ini buat apa gitu. Toh Raja juga akan maksa gitu. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Allah akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu. Maksudnya lepas dari tangan perapian dalam hukum ya, karena Raja Nebukadnezar mengumumkan bahwa apabila orang tidak percaya kepada sesembahannya dia, patung yang di Raja Nebukadnezar buat itu, akan dimasukkan ke dalam dapur perapian. Nah 3 orang ini, si Sadrak, Mesak, Abednego ini yang menjawab seperti itu. Ya percuma gitu, dia menentang pun pasti dipaksa. Nah ini ya dia udah pasrah saja gitu. Sadrak, Mesak, Abednego itu pasrah untuk bisa melaksanakan hukumannya aja gitu. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui. Nah 3 orang ini ngomong ke rajanya gitu bahwa seandainya tidak, hendaklah raja mengetahui bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku, dewa raja gitu, dewa raja yang dibuat oleh Nebukadnezar tersebut gitu. Jadi mereka bertiga bersepakat bahwa kalaupun misalnya tidak mau gitu, tidak mau menyembah dewa ini, patung tersebut gitu, ya nggak apa-apa gitu. Jadi intinya ya tetap dia sih mau tetap pegang Tuhan aja gitu. Jadi di sini udah satu bukti bahwa iman dari 3 orang ini, iman dari Sadrak, Mesak dan Abednego ini ya betapa kuatnya untuk tetap berpegang kepada Tuhannya gitu. Nah ini satu bukti bahwa proses iman membutuhkan satu ujian dan cobaan. Nah ujian cobaan untuk masing-masing kita ini beda semua teman-teman. Kalau Sadrak, Mesak dan Abednego, ujian cobaannya ya berbentuknya begitu ya, masuk ke dalam dapur perapian apabila tidak menyembah patung yang diciptakan oleh Raja Nebukadnezar. Nah waktu cerita lanjutnya masih panjang teman-teman. Intinya ya akhirnya 3 orang ini dimasukkan ke dalam dapur perapian itu, dapat dapur perapian untuk dibunuh gitu. Tapi ternyata ya selamat gitu, karena mereka beriman bahwa memang Tuhan yang akan menyelamatkan mereka bertiga, dan memang berujungnya selamat. Bahkan Raja Nebukadnezar juga jadi ikut-ikutan ke bawah gitu. Mereka bertiga jadi saksi Tuhan bahwa hidup bersama Tuhan itu akan mengalami keselamatan. Akhirnya Raja Nebukadnezar juga tidak berani gitu menghukum mereka bertiga plus Daniel gitu kan. Daniel kan pimpinannya mereka bertiga gitu, temannya gitu. Nah ini akhirnya malah nama Tuhan dimuliakan, diagungkan oleh karena kesaksian mereka bertiga masuk ke dalam dapur perapian, dan situ ada nampak malaikat gitu yang membantu mereka keluar bertiga dari dapur perapian. Dan ini malah jadi kesaksian buat Raja Nebukadnezar dan rakyatnya bahwa ya memang Tuhan itu ada gitu. Tuhan itu maha besar, maha mulia gitu. Jadi dia diagungkan, pantas diagungkan, dan memang akhirnya bisa seperti itu gitu. Ini saya judulnya iman adalah percaya jika Tuhan sanggup melepaskan permasalahan. Ya saya ambil dari cerita di firman Daniel pasal 3 gitu, ayat 16-18. Nah ini yang terkait dengan saya teman-teman. Coba kita masuk ke dalam Lukas gitu teman-teman. Di dalam Lukas pasal 12 teman-teman, kalau ada yang mau baca gitu. Lukas pasal 12 ayatnya 15 sampai 31. Ini karena agak panjang, saya baca coba secara cepat saja gitu teman-teman, supaya bisa
bareng-bareng menyimak semua gitu. Ini kita mulai dari pasal 15 teman-teman. 15 sampai ke ayat 15 sampai ke ayat 31. Pasalnya 12 teman-teman. Ini saya langsung bahasanya saya ganti aja dengan universal supaya orang kita bisa langsung nangkep ya. Di sini kata Tuhan lagi kepada kita. Kata Tuhan lagi kepada kita. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu. Nah, Tuhan ingatkan ini gitu. Jadi jangan sampai kita mati hidup itu bergantung sama harta gitu. Kan ada cerita di orang ditolong harta atau nyawa gitu. Nah, kalau buat Tuhan harta itu ya pasti yang dikorbankan, ngapain gitu pegang harta gitu. Tuhan ajarkan seperti itu. Nyawa kita lebih penting gitu. Nah, kemudian Tuhan mengatakan kepada kita suatu perumpamaan. Kata Tuhan, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya gitu. Nah, Tuhan bikin perumpamaan nih. Tuhan bertanya dalam hatinya, apakah yang harus bukan Tuhan ini, jadi ia bertanya dalam hati. Berarti orang kaya ini bertanya dalam hatinya, apakah yang harus saya perbuat, sebab saya tidak mempunyai tempat di mana saya dapat menyimpan hasil tanahku. Jadi coba bayangin, orang kaya ini kan benar-benar kaya gitu, karena untuk menyimpan hasil pertanian dia aja udah nggak bisa ketampung teman-teman. Jadi ukuran zaman dulu itu kalau orang kaya itu ya ukurannya dari ternaknya gitu, dari hasil taninya gitu. Ini gudangnya aja udah penuh rupanya gitu. Jadi udah nyimpen pun udah nggak bisa gitu. Lalu kata dia gitu, inilah yang akan dia perbuat. Dia akan merombak lumbung-lumbungnya, dan dia akan mendirikan yang lebih besar, dan dia akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangnya. Ini kan karakter manusia kan pada umumnya seperti ini teman-teman. Jadi bagaimana hari ke hari hidupnya itu ya yang mencari harta dunia gitu, terus tanpa mikirkan nanti harus bagaimana gitu nasibnya setelah masuk ke alam akhirat gitu. Karena orang dunia tidak berpikir ada alam akhirat. Orang dunia hanya tahu bahwa ya hidup ini berakhir di dunia ini gitu. Jadi bagaimana mencari prestasi semaksimal mungkin secara dunia. Nah, prestasi dunia itu kan tidak jauh-jauh kan dari harta benda teman-teman. Jadi akhirnya ya cuman berkutik di kisaran orang dunia itu, berkutik di kisaran harta. Bagaimana mau berharta, bagaimana menaikkan tahta dia gitu setinggi mungkin, bagaimana mau mulai nafsu-nafsu kehidupan dia gitu. Ya seperti itu teman. Target dunia itu seperti itu. Beda sekali dengan target rohani gitu. Tapi banyak orang dunia yang tidak mengenal gitu, tidak mengerti akan kehidupan yang akan datang, bahkan mungkin tidak percaya. Nah, cuman kalau orang dunia seperti itu saya anggap kan wajar teman-teman. Yang bahaya itu kita-kitanya loh, kita ini yang sudah mengaku di mulut bahwa kita percaya Tuhan, ya kita sudah mengenali firman, mengerti firman dengan membaca kitab suci kita, tapi dalam prakteknya, dalam kenyataannya gitu, apakah memang kita tidak beda dengan orang dunia gitu? Karena tiap hari kita bergumul hanya bicara harta, bergumul mencari tahta gitu. Bagaimana bergumul untuk memenuhi nafsu-nafsu kenikmatan daging kita gitu. Nah, ini yang mestinya kita mesti lebih koreksi diri dibanding orang dunia yang memang belum mengenal teman-teman, belum mengenal akan kebenaran firman Tuhan gitu. Nah, kita jangan sampai kejebak dalam kondisi seperti itu gitu. Sesudah itu ia akan berkata kepada jiwanya gitu, jiwa, hai jiwa, ada padamu, ini sambungannya, ada padamu barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Jadi seolah-olah dia menenangkan diri bahwa banyak sekali tuh yang namanya hartanya. Jadi dia bisa aja hanya beristirahat, ya hanya minum-minum dan bersenang-senang saja gitu. Tetapi firman Allah, firman Tuhan kepadanya, hei engkau orang yang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti gitu. Nah, Tuhan ingatkan gitu ke
orang kaya yang Tuhan anggap bodoh ini gitu. Ya apakah you nggak salah gitu kalau hanya hidup cuman mengumpulkan harta, tahta dan memenuhi nafsu keduniaan gitu ya, dengan makan, dengan istirahat santai-santai, dengan makan, dengan minum, dengan bersenang-senang gitu. Ya apakah you nggak mikir, apakah dia nggak mikir bahwa satu saat kalau nyawanya hilang gimana gitu, kalau jiwa nyawanya meninggal gitu, meninggal itu bagaimana? Sedangkan meninggal itu kan tidak mengerti teman-teman, kapan kita meninggal itu kan nggak tahu gitu. Nah, cuman Tuhan ingatkan seperti itu gitu. Nanti siapa yang nerusin gitu? Ini buat apa gitu? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah gitu. Jadi kalau dia cuma pincang gitu, ya ini benar-benar murni orang duniawi teman-teman. Jadi hidup hanya mencari dunia, bukan mencari bagaimana harta untuk di akhirat gitu. Jadi ada harta di dunia, tapi juga ada harta yang untuk di akhirat gitu. Nah ini orang dunia ini ya tidak melakukan mengumpulkan harta di akhirat gitu. Dia hanya bisanya mengumpulkan harta di dunia. Nah, cuman kembali lagi saya ingatkan, hati-hati bagi kita yang ngaku percaya Tuhan dan sudah terlebih lagi sudah mengerti firman Tuhan melalui membaca kitab suci atau mungkin mengikuti sharing-sharing atau mendengarkan khotbah-khotbah, tapi tingkah lakunya tidak beda dengan orang dunia gitu yang tadi Tuhan ceritakan, yaitu ya konyol. Saya bilang ya jauh lebih konyol daripada orang dunianya gitu, bahkan lebih berdosa mungkin apabila berbuat kesalahan dengan timbangan yang sama dengan orang dunia. Jangan-jangan yang namanya orang rohani itu, yang sudah mengenal rohani itu lebih berdosa gitu. Nah ini saya lanjut lagi teman-teman, di ayat 22-nya gitu. Tuhan berkata kepada muridnya, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidup kita, akan apa yang hendak kita makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuh kita, akan apa yang hendak kita pakai gitu. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Nah ini Tuhan di firman-Nya mengingatkan seperti ini teman, bahwa yang namanya makanan dan tubuh itu jadi di sini diterangin makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian gitu. Nah ini diingatkan seperti itu gitu. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung gitu, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Jadi Tuhan ingatkan gitu, yang namanya burung gagak saja yang tidak menabur, tidak menuai gitu, tidak mempunyai gudang atau lumbung, ya sama Tuhan tiap hari juga dicukupi. Kalau enggak burung gagak atau burung yang lain itu apa bukannya mati gitu kalau seandainya tidak diberi makan oleh Tuhan gitu. Siapakah di antara kamu, di antara kita yang karena kekhawatiran ini dapat menambahkan sehasta pada jalan hidup kita gitu. Jadi jikalau kita tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kita khawatir akan hal-hal lain gitu. Jadi kalau kita tidak bisa membuat hal-hal yang kecil, ya mungkin seperti cerita-cerita keajaiban Tuhan tadi, yang namanya bagaimana memberi makan burung, bagaimana memberi makan ikan, bagaimana. Nah ini ya ngapain gitu kita mesti mikir hal-hal yang lain gitu. Perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun, namun Tuhan berkata kepada kita, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu gitu. Jadi kalau Raja Salomo, pakaian Raja Salomo dibandingkan dengan keindahan dari bunga bakung, bunga lotus, bunga teratai gitu, ya pakaian Salomo itu tidak berarti gitu, tidak akan bisa menang keindahannya gitu. Jadi jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikianlah didandani Allah gitu. Terlebih lagi kita kayak orang-orang yang kurang percaya. Jadi Tuhan bilang, ya jangankan kita manusia gitu yang harkat hidupnya lebih tinggi daripada binatang dan tumbuh-tumbuhan gitu. Nah binatang dan tumbuh-tumbuhan aja Tuhan piara, kok apalagi kita sebagai manusia gitu. Kalau manusia itu kan berbeda teman-teman dengan tumbuhan dan binatang gitu, karena manusia itu kan punya roh gitu. Jadi memang ya harkatnya beda, jadi posisinya gitu, penghargaannya beda dengan binatang atau tumbuh-tumbuhan. Manusia yang hanya manusia yang punya roh gitu.
Jadi janganlah kita mempersoalkan apa yang akan kita makan atau yang akan kita minum, dan janganlah cemas hati kita. Semua itu dicari bangsa-bangsa dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Tuhan tahu bahwa kita memang memerlukan semuanya itu gitu. Tuhan tahu teman-teman, bukan tidak tahu. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepada kita gitu. Jadi Tuhan ingatkan bahwa sebenarnya prioritas yang utama itu bagaimana mencari Tuhan gitu. Bagaimana kita mengenal, mengerti akan firman Tuhan gitu, sehingga kita mempunyai iman percaya, berani melakukan firman Tuhan. Nah, untuk melakukan firman Tuhan biasanya memang mengalami ujian cobaan seperti cerita Sadrak, Abednego, Sadrak, Mesak dan Abednego yang dicerita di Daniel pasal 3 ayat 16 dan 15 tadi, teman-teman. Jadi kembali lagi ya, kita harus mengenal, mengerti firman Tuhan, dan kita harus mampu berani melakukan firman Tuhan. Untuk berani melakukan firman Tuhan, kenapa ada istilah berani? Karena berani itu karena kita menghadapi ujian cobaan, teman-teman. Biasanya kita akan menghadapi ujian cobaan gitu. Nah, ini saya sudah selesai bacakan teman-teman dari dua kitab suci, Daniel 3, Daniel pasal 3 ayat 16 sampai 18, dan Lukas 12, Lukas pasal 12 ayat 15-31. Saya sudah selesai bacakan teman-teman. Nah, sekarang saya mulai masuk ke dalam catatan saya gitu, di draft saya, apa yang terjadi terkait dua kitab ini gitu. Tanggal 12 Desember tahun 2011, teman-teman. Berarti kan kurang lebih 9 tahun yang lalu, teman-teman. Ini ceritanya 9 tahun yang lalu gitu. Jadi saya buka catatan di kitab suci, ada catatan pada tahun itu seperti itu gitu. Nah, Bapak Samuel itu salah satu mentor rohani saya gitu. Dapatkan impresi untuk saya bahwa ayah ya, tentang cerita, dapat impresi tentang ayah yang ingkar janji oleh karena Tuhan mengendaki sampai seberapa besar iman percaya serta pengharapan saya gitu, kita kepada Tuhan. Jadi ceritanya saya pernah sharing dengan Bapak Samuel ini, Pak Samuel ini gitu, masalah ayah ingkar janji terhadap saya gitu. Ya, ada satu hal yang ayah janjikan kepada saya, cuma saya tidak ngerti pertimbangan apa gitu. Akhirnya janji itu dibatalkan begitu saja gitu, dibatalkan sepihak saja. Tapi saya waktu itu bingung gitu, antara saya teruskan memprotes kepada ayah gitu, atau saya terima aja lah gitu. Nah, waktu saya berpikir seperti itu, mendadak sontak saya ketemu dengan Pak Samuel ini gitu. Nah, Samuel bilang ya di dalam impresi dia bahwa Tuhan ingin masalah ingkar janjinya ayah ini akan sebagai alat uji coba untuk iman saya gitu. Dia katakan seperti itu, teman-teman. Jadi ya itu, dia kasihkan ke saya cerita yang urusannya Sadrak, Mesak, Abednego yang di Daniel tadi gitu. Jadi seolah-olah ya ingkar janji ayah itu adalah bentuk dapur perapian buat saya pribadi gitu. Seolah-olah seperti itu, teman-teman. Nah, Pak Samuel cerita seperti itu. Saat itu masih ada peluang untuk memprotes gitu, ingkar janji ayah, tapi dalam hati tidak ada damai sejahtera untuk melakukan protes tersebut. Dan tidak lama kemudian Tuhan kirimkan Pak Samuel untuk menjelaskan maksud Tuhan. Dan saya udah jelaskan di atas gitu. Jadi saya benernya waktu itu masih bisa memprotes ke ayah bahwa kok ayah ingkar janji gitu. Dan waktu itu saya bingung gitu, galau, teman-teman. Nah, akhirnya tadi saya ceritakan, akhirnya Tuhan utus yang namanya Pak Samuel ke saya dan mendadak impresikan kepada saya seperti itu gitu. Jadi buat saya kok ini cocok, pas banget ya saya ngalamin seperti ini. Nah, terus sharingkan urusan Daniel, kitab Daniel pasal 3 ayat 16-15 tadi. Ceritanya kurang lebih Sadrak, Mesak, Abednego itu dicoba imannya juga, teman-teman, melalui dapur perapian yang Raja Nabukadnezar buat gitu. Ya, saya juga sama, cuman bedanya dapur perapian saya adalah ingkar janjinya ayah. Ini mudah-mudahan teman bisa tangkap maksud saya, dan mudah-mudahan teman-teman juga pasti punya gitu dapur perapian yang seperti Sadrak, Mesak, Abednego, atau seperti yang saya soal ingkar janji ayah, dan mungkin juga masih banyak yang lain gitu. Dan teman-teman juga sama, mungkin dapur perapian itu adalah permasalahan yang kita hadapi, teman-teman. Intinya kan itu gitu.
ada saat kita disudutkan untuk pilih apakah kita berpengharapan kepada manusia atau tetap berpengharapan kepada Tuhan gitu, dengan mengenal, mengerti serta percaya akan janji-janji dalam firman-Nya. Ini semua adalah bentuk dan cara gitu menaikkan tingkat iman kita, karena kita diharuskan mengambil keputusan dan tindakan gitu. Jadi tadi saya katakan sebelumnya gitu bahwa waktu saya menghadapi masalah itu, saya timbul dua dilema teman-teman, antara saya protes ke ayah atau saya biarin aja lah. Ya saya udah biarkan aja, ini mungkin pengennya Tuhan, memang ayah harus ingkar janji dengan saya gitu. Saya mikir seperti itu teman-teman. Nah akhirnya saya putuskan saya tidak protes sama sekali ke ayah. Saya cuma bicara ya berpengharapan ke Tuhan saja gitu. Tuhan kalau memang itu punya saya, pasti balik lagi ke saya gitu. Tapi kalau memang itu bukan punya saya, ya Tuhan tolong buat hati saya rela gitu, legowo untuk melepaskan janji-janji ayah yang tidak ditepati kepada saya itu gitu. Nah ini kan satu bukti teman-teman, bahwa iman itu kan butuh satu bukti bahwa kita ini mesti ngambil keputusan, kita memilih protes atau biarkan saja kita mengandalkan Tuhan gitu. Dan kedua, kita mesti melangkah kan. Melangkah itu berarti kan benar-benar meninggalkan harapan yang dijanjikan ayah gitu untuk mendapatkan janji tersebut gitu. Saya kan melangkah untuk melupakan itu, tidak mengingat-ingat itu lagi, dan saya berusaha untuk legowo, saya pasrah kepada Tuhan gitu ya, untuk saya ambil jalur berpengharapan kepada Tuhan saja gitu. Tuhan katakan, janganlah kita bodoh dengan hanya kumpulkan harta dunia, karena kematian dapat datang setiap saat. Kumpulkan harta akhirat agar kita kaya di hadapan Tuhan di dalam surga gitu. Nah ini Tuhan akhirnya ujungnya seperti ini gitu. Jadi dengan adanya ingkar janji ayah itu, ya bagaimana iman saya coba dicoba gitu, diuji coba. Saya pegang siapa, waktu saya ngambil pegang Tuhan, dan Tuhan ingetin gitu bahwa yang namanya harta itu kan bukan parameter yang terakhir gitu. Jadi yang namanya harta tahta dan nafsu duniawi itulah target utama, prioritas utama dari orang dunia. Tapi kalau bagi kita yang sudah lebih mengenal mengerti akan firman Tuhan, targetnya kan bukan itu teman-teman. Ya targetnya itu bagaimana kita masuk ke dalam rancangan dan kehendak Tuhan itu. Rancangan dan kehendak Tuhan itu kan ada di dalam firman teman-teman. Jadi kalau kita tidak mengenal mengerti akan firman Tuhan, sulit sekali untuk kita masuk ke dalam rancangan dan kehendak Tuhan gitu. Nah, waktu kita mau percaya berarti tidak cukup teman-teman. Tidak cuma cukup bahwa kita mau percaya Tuhan, itu nggak cukup teman. Jadi kita harus mencari Tuhan juga gitu. Tidak dengan percaya saja, tapi mencari Tuhan juga. Dan mencari Tuhan itu ya bentuknya pasti mencari pengenalan akan Tuhan, mampu mengerti akan inginan Tuhan, dan juga mampu atau berani untuk mampu melakukan firman Tuhan gitu. Nah ini Tuhan katakan seperti itu. Salah satu yang menghalangi kita untuk berani melakukan firman Tuhan adalah yaitu karena kita berpikir secara orang duniawi gitu. Bagaimana prioritaskan harta, tahta dan nafsu-nafsu dunia tadi gitu teman-teman. Nah ini yang menghalangkan. Tuhan ingatkan itu bahwa harta itu kan kenapa kita mesti ribut aja mengumpulkan harta di dunia ini gitu. Bukannya lebih penting harta yang di akhirat gitu. Karena harta di dunia itu kan pasti Tuhan bilang kan ditinggalkan teman-teman, ditinggalkan gitu. Terus siapa yang meneruskan ini? Apa kita jamin bahwa anak cucu kita bisa meneruskan harta kita? Itu juga tanda tanya gitu. Jadi Tuhan ingetin ya jangan sampai seperti itu. Lebih baik coba nyari harta untuk akhirat dulu, bekal untuk akhirat. Nah, adapun kalau bakal akhirat itu terjadi, tadi Tuhan katakan kan seolah-olah ya Tuhan akan balikkan gitu teman-teman. Tuhan akan balikkan bahwa tadi kan katakan semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Tuhan tahu bahwa kita memang memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah kerajaannya, maksudnya carilah Tuhan lebih dulu, carilah kebenaran Tuhan lebih dulu, maka semuanya itu akan ditambahkan. Nah, semuanya itu ya harta tahta dan nafsu itu yang akan kita peroleh setelah kita mengenal mengerti dan masuk ke dalam rancangan dan kehendak Tuhan gitu. Seperti yang firman Tuhan katakan gitu.
Tuhan katakan, janganlah khawatir akan hidup kita gitu. Sebab hidup lebih penting daripada makanan dan kebutuhan hanya untuk satu dimensi tubuh saja gitu. Jadi Tuhan ingatkan ini teman-teman. Jadi Tuhan ingatkan sekali lagi teman-teman bahwa janganlah kita khawatir akan hidup kita gitu. Sebab hidup lebih penting daripada makanan dan kebutuhan hanya untuk satu dimensi tubuh saja. Jadi maksudnya jangan terlalu khawatir, jangan terlalu khawatir akan hidup kita gitu. Ya sebab hidup gitu. Hidup itu bukan dikhawatirkan oleh hanya makanan dan kebutuhan saja teman-teman. Tapi lebih dari itu gitu. Kalau cerita makanan, pakai seperti orang dunia katakan tadi ada harta tahta dan nafsu-nafsu duniawi, itu kan tidak lebih jauh hanya dari sisi dimensi tubuh saja teman-teman. Jadi kebutuhan harta tahta seperti orang dunia inginkan itu kisarannya tidak lari dari tubuh saja gitu. Nah kita masih memiliki dua dimensi yang lain gitu, yakni dimensi tentang jiwa, ya dimensi tentang roh gitu. Dimana dimensi roh itu lebih penting karena membawa dimensi roh itu akan lebih penting teman-teman, karena akan membawa ya dimensi jiwa dan dimensi tubuh kita ke alam akhirat untuk hidup yang kekal gitu. Nah kalau kita bicara tubuh saja yang tadi seperti orang dunia gitu, orang dunia pada umumnya gitu, ya yang ditargetkan itu karena dimensi tubuh itu hanya bicara harta tahta dan nafsu duniawi, ya target hidup itu akan seperti itu teman-teman. Nah kalau kita persepsi pakai duniawi, umur kita kan batasnya 70-80 tahun gitu. Jadi terus orang dunia itu akan berkutat begitu gitu, sampai meninggal ya akan berkutat begitu gitu. Nah Tuhan ingatkan bahwa ada dimensi di luar tubuh kita yang kita mesti capai, karena kembali lagi bahwa kalau kita memang benar mau ketemu Tuhan, kalau kita percaya bahwa kita meninggal ketemu Tuhan, Tuhan itu ada di alam roh teman-teman. Jadi kalau kita maksakan kita di dunia tanpa kita pindahkan kita ke dalam alam roh gitu, ya nggak ketemu Tuhan loh teman-teman. Ya kita berarti akan tertinggal di dunia ini gitu lah. Di dunia ini tertinggal mau bagaimana gitu, ya berarti kan bukan ngikut Tuhan gitu, ngikut dunia gitu. Nah ini yang Tuhan nggak mau, makanya bahkan di firman lain ada katakan bahwa nggak bisa kita menyembah kedua Tuhan gitu. Maksudnya satunya Tuhan Mamon, Tuhan uang, Tuhan soal harta tahta dan nafsu duniawi, satunya Tuhan benar gitu, Tuhan yang benar-benar ajak kita masuk ke dalam akhirat untuk hidup kekal gitu. Nah ini Tuhan bilang kalau kita ragu-ragu ya tidak bakal bisa teman-teman. Jadi cuma diingatkan di sini bahwa Tuhan itu ada di alam roh, sedangkan orang yang tadi dipikirkan orang yang terlalu mikirin makanan, minuman, pakaian itu ya hanya dipikirin itu gitu ya, itu adanya di pola dunia. Dan kalau kita generalkan lagi gitu, ya mungkin pakaian, minuman, makanan, pakaian itu ya kembali ke urusannya nggak jauh-jauh dari bagaimana menumpuk harta, bagaimana meningkatkan tahta gitu, bagaimana memenuhi nafsu-nafsu kenikmatan duniawi gitu ya, seperti itu teman-teman secara general gitu. Nah Tuhan ingatkan bahwa kita ini hidup bukan di sini. Ini yang namanya hidup ini adalah hidup yang fana, yang cuma berumur 78 tahun, 70-80 tahun, dan hanya sebagai proses aja teman. Proses bagaimana untuk kita bisa masuk ke alam akhirat yang akan datang gitu. Nah Tuhan ingetin di dunia ini cuma adanya dimensi tubuh. Nah kalau kita mau berubah ya kita masuk ke dalam dimensi yang lain teman-teman. Ada dimensi jiwa dan roh gitu. Nah Tuhan ingatkan juga bahwa dimensi roh ini paling vital teman-teman, karena Tuhan adalah roh, kita juga roh. Dari mata kacamata Tuhan, dari sudut pandang Tuhan, kita juga roh. Berarti nanti setelah roh kita ini diselaraskan, diserupakan dengan roh Tuhan gitu, berarti apa yang Tuhan rancangkan dan kehendaki itu kita sudah makin dekat teman-teman, makin serupa gitu, makin selaras dengan apa yang Tuhan kehendaki gitu, kehendaki dan rancangkan gitu. Nah, waktu kita masuk seperti itu, Tuhan bilang ya jiwa itu akan dan tubuh itu akan tertarik teman-teman, akan tertarik masuk juga ke dalam alam roh tadi gitu. Jadi sebenarnya motor penggerak orang rohani itu adalah dimensi roh teman-teman. Tapi kalau orang dunia motor penggeraknya adalah tubuh gitu. Nah ini kan jadi beda teman-teman. Kalau orang dunia tidak sadar ya orang dunia akan menarik yang namanya tubuhnya ditarik ke situ, jiwanya tarik ke situ, tapi rohnya nggak bisa ikut teman-teman.
teman-teman. Karena roh itu kan tempatnya Tuhan gitu, ada Tuhannya. Jadi nggak bisa gitu. Roh ini nggak bisa ngikutin dunia. Nah, tapi kalau kita balik misalnya kita lebih mengandalkan, lebih percaya mengandalkan apa yang Tuhan inginkan, berarti kan kekuatan rohnya yang lebih kuat, teman-teman. Kekuatan roh ini yang akan menjadi motor penggeraknya gitu. Nah, motor penggerak untuk menarik jiwa dan tubuh kita, teman-teman. Nah, berarti ini akan komplit gitu. Kita itu akan ada roh, ada jiwa, dan ada tubuh yang baru gitu. Ada roh kita yang baru, ada jiwa kita yang baru, dan ada tubuh kita yang baru. Tapi kalau kita tertarik kepada dimensi dunia, tubuh gitu, enggak, teman-teman. Yang bisa dipertahankan di sini adalah cuma tubuh dan jiwa saja, teman-teman. Rohnya yang tertinggal. Jadi kalau orang duniawi itu sebenarnya ya cuma punya jiwa dan raga, jiwa dan tubuh saja, teman-teman. Tidak punya roh gitu. Sedangkan yang Tuhan inginkan kita hidup itu punya 3 dimensi gitu. Ada roh, jiwa, dan tubuh. Mudah-mudahan teman-teman bisa tangkap maksudnya begini. Nah, untuk bisa bagaimana roh ini hidup, ya kembali lagi kita butuh mengerti akan firman Tuhan. Kita juga butuh kuat melakukannya. Nah, untuk melakukan kuat ini berarti kita butuh iman. Nah, iman ini berarti perlu kita tingkatkan dengan cara ya terus mengalami uji coba seperti yang hari ini kita sharingkan di Daniel 3, 16, 18 tadi, teman-teman. Sadrak, Mesak, Abednego yang masuk ke dapur perapian. Ya selama kita hidup kan tidak cuma satu dapur, teman-teman. Kita ngadepin banyak sekali dapur-dapur perapian gitu yang harus kita lalui untuk supaya iman kita meningkat, teman-teman. Nah, waktu iman kita meningkat, otomatis ini bergabung dengan jiwa gitu. Jiwa itu pikiran, perasaan yang ada di dalam firman tadi gitu, di dalam firman Tuhan tadi. Jadi kalau jiwa perasaan kita itu harus disesuaikan dengan jiwa dan perasaan Tuhan, pikiran dan perasaan Tuhan di dalam firman gitu. Jadi pikiran dan perasaan kita harus disesuaikan dengan pikiran perasaan Tuhan yang ada dalam firman. Nah, sehingga akhirnya terjadi pendalaman gitu, pengenalan akan firman, pendalaman pengertian akan firman, ditambah dengan naiknya tingkat level iman kita gitu, iman percaya kita pada Tuhan. Nah, ini yang membuat yang tadi dikatakan harta akhirat kita bertambah gitu, teman-teman. Jadi ngumpulin harta akhirat ya maksudnya seperti ini gitu. Nah, cuman orang dunia kadang-kadang tidak mikir seperti ini. Orang dunia cuma ributnya bagaimana mengumpulkan harta, tahta, memenuhi nafsu dunia yang di dunia ini. Mudah-mudahan sharing ini bisa berguna, teman-teman. Nah, apabila bisa ditangkap dan memang bermakna gitu, tolong bagikan ke keluarga atau teman yang lain. Oke? See you. Bye-bye. One minute to better life. Nubuat adalah salah satu alat Tuhan untuk berkomunikasi dengan kita melalui orang yang dianggap sahabat Tuhan. Oke?